Welcome back in my channel. Hai, halo. Apa kabar semuanya? What's up? Hari ini aku mau ngasih tahu apa sih perbedaannya orang-orang yang hidup di Amerika sama di Indonesia. So, let's do it. Hal pertama, aku ada cup warna merah. Kalau di Amerika itu, cup warna merah biasanya digunakan untuk minum-minuman yang beralkohol. Kayak aku ada vodka di sini. Kalau misalnya mereka ada party di rumah atau ada acara di rumah, mereka biasanya gunain cup merah ini untuk orang-orang dewasa yang udah 18 tahun ke atas untuk masukin minuman-minuman beralkohol. Jadi mereka tahu kalau misalnya underage atau di bawah 18 tahun, mereka nggak bisa minum dari cup merah. Cheers! Hal kedua, di Amerika ini kalau kita mau isi bensin, selalu harus isi sendiri. Dan hal nomor 3, jangan lupa selalu harus membawa kartu debit card atau enggak kartu kredit card. Karena kalau isi bensin sendiri lebih gampang kalau punya kartu kredit card atau debit card. Tinggal masukin aja ke mesinnya. Dan biasanya di Amerika ini semua toko, semua supermarket bisa bayar pakai kredit card atau nggak debit card, dan mereka nggak ada limit. Bisa dari 5 sen sampai bisa $100 atau nggak $1.000, semuanya bisa bayar pakai kredit card. Jadi aku beli es teh raspberry ini di toko di pom bensin, harganya cuma $1, which is kalau $1 itu sekitar 14.000 rupiah, dan bisa pakai credit card atau debit card. Jadi hampir di setiap supermarket besar di Amerika, mereka semua kebanyakan ada self checkout. Ngomongin soal self-checkout menggambarkan gimana orang-orang Amerika itu sangat menjunjung tinggi dengan budaya mengantri dan budaya kejujuran. Gak ada polisi, gak ada apa-apa, walaupun mereka ada self-checkout, tapi gak mungkin orang tuh ambil barang dan gak bayar dan langsung keluar. Dan juga gak mungkin orang ambil barang dan cuma bayar. Ambil barangnya 2, tapi cuma bayar 1, yang satu lagi dimasukin. Itu juga salah satu hal yang kenapa aku seneng banget hidup di Amerika, karena budaya itu. Karena mereka menjunjung tinggi banget budaya ngantri. Satu saran aku, kalau kalian ke Amerika, jangan pernah melakukan satu hal yang kita orang Indonesia suka banget melakukan, yaitu nyelak antrian orang lain atau nggak gara-gara nggak sabar dan kita ngomel-ngomel. Never do that di Amerika. Jangan pernah lakukan itu, karena kalian bisa bener-bener dimarahin sama semua orang, bisa dikasih middle finger, and so on so forth. So, kalau kalian ke Amerika, jangan pernah nyelak antrian. Ikutin budayanya, ngantri dan sabar sampai giliran kalian. One thing that you need to do. Nggak tahu kenapa orang-orang Amerika itu nggak pernah makan nasi pakai sendok. Mereka makan semua tuh selalu pakai garpu. Kayak aku nih baru pesen makanan Thailand. Aku pesen pad thai. Yeah, look at that. Yums. Sama aku juga nggak tahu kenapa lagi pengen banget nasi putih. Terus mereka kasih alat makannya dong. Kita lihat ya. Biasanya sih dalamnya tuh selalu cuman garpu sama pisau. Di sini nggak ada yang namanya makan pakai sendok kalau makan nasi. Jadi biasain makannya harus pakai garpu. Pertamanya sih aneh, tapi lama-lama kebiasaan juga. Makan nasinya pakai garpu. Salah satu di Amerika juga, mereka hidup dengan gift card. Gift card tersebut ada yang dari pesawat terbang, main golf, Harley Davidson, ada Starbucks, makanan-makanan, Target. Hal yang gampang untuk memberikan hadiah kepada orang lain pada saat Christmas atau enggak wedding atau enggak ulang tahun. Tinggal beli gift card, terus masukin ke kartu ucapan, tinggal dikirim deh.
Terus di Amerika juga apotek tuh nggak cuma jualan obat aja. Kayak di belakang aku ada Walgreens, ada tulisan farmasi, which is mean like apotek. Tapi di dalamnya tuh mereka jualan minuman, jualan make up, jualan snack-snack, dan ada foto untuk print foto. Dan biasanya kalau misalnya mau bikin pasport foto juga biasanya bisa ke Walgreens. Jadi salah satu keunikan apotek Amerika, mereka nggak cuman jualan obat-obatan aja, tapi mereka juga jualan berbagai macam barang. Orang-orang Amerika itu kan banyak yang bilang kalau misalnya mereka belagu dan banyak slang dan segala macam. Tapi salah satu yang aku pelajari selama 10 tahun hidup di Amerika, orang-orang Amerika itu sebenarnya sopan santun dan ramahnya juga tinggi gitu. Kayak bukain pintu buat orang lain sebelum masuk kalau misalnya ada orang yang keluar, which is I never see that in Indonesia before. Kalau misalnya mau order makanan atau nggak misalnya masuk ke restoran atau abis beli Starbucks pada bilang have a nice day atau nggak misalnya thank you, it's just like it's something simple that they do to their customer, but sometimes it can make your day, or sometimes that's the only thing that is good in your day. You never know, you know. Jadi jangan, kalau misalnya orang ramah ke kalian, kalau misalnya kalian di Amerika, jangan lupa untuk ramah balik, jangan dicuekin. Itu udah kayak budaya di Amerika, and I don't know, it's really nice. Hal lain lagi yang aku cuma nemuin waktu aku ke Amerika adalah Redbox. Jadi di Redbox ini kalian bisa pinjam CD movie dan kalian bisa rent 24 jam, harganya cuma $1, terus besoknya tinggal kembaliin. Jadi kalian bisa rent movie, terus kalian pilih mau movie apa, terus kalian tinggal pakai credit card kalian, bayar, nanti movie-nya keluar dari sini. Tapi udah banyak banget orang-orang yang nggak pakai Redbox lagi, karena kita udah ada Apple TV atau misalnya Prime TV yang udah kayak tinggal beli aja di online, dan biasanya cost antara $3 sampai $10, tapi kalian bisa nonton movie itu berkali-kali. So Redbox is kinda outdated, but I think it's pretty cool, something that aku baru pertama kali lihat di Amerika, kayaknya di Indonesia nggak ada. Hal lain yang aku suka banget hidup di Amerika adalah makan di restoran dan kalian beli minuman, isinya bisa soda kayak Coca-Cola, Fanta, atau Sprite, atau bisa juga es teh. Itu kalian unlimited refill. Kalian bisa refill sampai kalian mau muntah deh, dengan harga cuma satu minuman, which is amazing. Kalau misalnya kalian nggak mau bayar minuman itu, kalian bisa tinggal minta. Kalau misalnya kalian mau tap water, kayak tap water itu air dari keran, tapi karena di Amerika ini air dari keran itu bersih, jadi kalian bisa minum air dari keran kayak air putih dan harganya gratis. Dan selalu di Amerika, kalau udah selesai makan, jangan lupa untuk buang sampahnya atau enggak kembalikan piringnya ke tempat yang udah disediain, karena bukan di Indonesia lagi, jadi semuanya harus sendiri. Terus ya guys, yang paling parah banget hidup di Amerika itu adalah kalau misalnya kalian ke toilet, mereka nggak ada cebokan. Jadi kalau mau cebok harus pakai tisu. Suatu hari nanti kalau aku udah punya rumah di Amerika, aku akan kasih cebokan di WC-nya. Aku kan pernah nanya ke temen aku orang Amerika, nggak jorok apa gitu kalau misalnya abis pup gitu kan, nggak ada cebokan gitu. Kalau menurut mereka lebih jorok lagi kalau kita cebok, karena kalau kita cebok kan pakai tangan kita sendiri, walaupun setelahnya cuci tangan, tapi kan berarti tangannya kena pup. Jadi kalau menurut mereka itu lebih jorok. What do you think? Lastly, yang aku mau kasih tahu ke kalian tentang hidup di Amerika adalah tips. Jadi 10 tahun lalu, waktu pas pertama kali aku ke Amerika, kalau aku ngasih tips tuh, kalau misalnya aku spendnya $2 sampai $10, aku cuma ngasih tipsnya $1. Kalau aku spendnya $11 sampai misalnya $20, aku ngasih tipnya $2. Kalau misalnya $20 sampai $30, aku ngasih tipnya $3, which is crazy, dan bener-bener aku pedit banget, karena juga kan masih student kan.
Tapi setelah hidup di Amerika dan belajar mengenai tips, kenapa mereka ada tip dan segala macam, di Amerika ini kalau kalian kerja ada minimum wage. Jadi pretty much semua orang yang kerja di restoran itu gajinya minimum wage tambah komisi dari tips. Setelah mengenal teman-teman orang Amerika dan mereka cerita tentang experience mereka untuk jadi pegawai di restoran, dan aku juga merasakan sendiri, tips itu jadi penting banget dan aku menghargai untuk memberi tip lebih tinggi. Dan banyak banget orang teman-teman Amerika aku yang marah banget ke aku kalau misalnya aku pedit dalam ngasih tips, which is makes sense. Jadi aku encourage banget kalau kalian ke Amerika, tips itu harus, karena itu salah satu penghasilan dari pegawai-pegawai yang kerja juga, apalagi kalau misalnya sebagai student kalian kerja di restoran, karena kalian akan ngerasain gimana rasanya kalau misalnya ada orang yang kamu kasih pelayanan baik sekali dan kamu ramah dan orderannya nggak salah dan kalian cuma dapat tips sekitar cuma 10%. It's really hurt and it sucks. So kalau kalian ke Amerika, jangan pedit ngasih tips sekitar 12,5% sampai 15% dari harga makanan yang kalian beli. That's it guys, my video hari ini tentang perbedaan hidup di Amerika sama di Indonesia. I hope you guys like it and you enjoy it. Jangan lupa untuk subscribe, give a thumbs up, komen di bawah ini video apa lagi sih yang kalian pengen aku buat supaya kalian tahu bedanya hidup di Amerika sama di Indonesia. And untuk semua yang udah follow aku atau support channel aku, I love you guys and I will see you guys on my next video.